Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab, melanjutkan materi kita mengenai isim istifham. Kali ini kita akan membahas mengenai isim istifham kam. Kita perhatikan kaidah berikut ini. Isim istifham kam bisa berkedudukan sebagai mubtada di dalam kalimat jika setelah tamyiznya atau kata yang ditanyakan adalah sibhul jumlah. Untuk memahami kaidah ini, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. Kam kitaban indaka, yang artinya berapa banyak buku di sisimu. Kalau kita perhatikan kalimat ini, maka yang ditanyakan di sini adalah buku. Maka kata kitaban ini merupakan tamyiz. Kita perhatikan kata setelah tamyiz ini berbentuk syibhul jumlah yang terdiri dari zorof dan mudhof ilaih. Maka kedudukan kam pada kalimat ini sebagai mubtada. Kita perhatikan cara i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kam, cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada, yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya rofa sebagai mubtada. Jadi kedudukan kam pada kalimat ini sebagai mubtada. Selanjutnya kata kitaban, cara i'rabnya adalah tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi, yaitu tamyiz yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Jadi di sini kata kitaban kedudukannya sebagai tamyiz. Kita perhatikan kata berikutnya yaitu kata inda. Cara i'rabnya adalah zorful makani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi inda mudhof, yaitu zorof makan yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Dan kata inda ini juga sebagai mudhof. Selanjutnya kita perhatikan domir yang bersambung dengan kata inda yaitu domir ka. Karena ini terdiri dari satu huruf, jadi kita tidak boleh menulisnya dengan ka, tapi kita tulis dengan al-kafu. Maka cara i'rabnya adalah domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin mudhofun ilaihi, yaitu domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya yang jar sebagai mudhof ilaih. Maka di sini domir ka kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Wadzurfiyatu muta'alliqatun bimahzufin takdiruhu kainun fi mahali raf'in khobarul mubtada. Dan zorof itu dihubungkan dengan menghilangkan takdirnya yang keberadaannya pada tempatnya rofa sebagai khobar mubtada. Jadi di sini kata indaka yang aslinya sebagai zorof dan mudhof ilaih pada kalimat ini keberadaannya sebagai khobar mubtada, menempati kedudukannya yang rofa sebagai khobar mubtada. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kaidah berikutnya. Isim istifham kam bisa berkedudukan sebagai khobar muqaddam jika setelah tamyiznya atau kata yang ditanyakan adalah isim ma'rifah.
Untuk memahami kaidah ini, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. Kam waladan akhuka, yang artinya berapa anak saudaramu? Kalau kita perhatikan di sini yang ditanyakan adalah anak. Maka di sini kata waladan ini kedudukannya sebagai tamyiz. Dan kita perhatikan kata setelah tamyiznya ini berbentuk isim makrifah. Maka kam di sini kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Kita perhatikan cara i'rab pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama, kata kam, maka cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in khobarun muqaddam, yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya rafa sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam ini khobar yang terletak di awal kalimat. Karena hukum asalnya khobar itu terletak di akhir kalimat pada jumlah ismiyah. Selanjutnya kita perhatikan untuk kata waladan. Cara i'rabnya adalah tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi, yaitu tamyiz yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kita perhatikan untuk kata akhu. Cara i'rabnya adalah mubtada'un mu'akharun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu niyabatan anid dommati li'annahu minal asma'il khamsah. Akhu mudhaf, yaitu mubtada mu'akhar atau mubtada yang terletak di akhir kalimat yang marfu dan tanda rofaknya adalah huruf wawu sebagai pengganti dari domah karena dia berasal dari isim yang 5. Dan di sini kata akhu ini sebagai mudhaf. Selanjutnya kita perhatikan domir ka yang bersambung dengan kata akhu. Maka cara i'rabnya adalah al-kafu, karena domirnya terdiri dari satu huruf, maka kita tidak boleh menulis ka, tetapi kita tulis dengan al-kafu. Maka cara i'rabnya domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin mudhofun ilaihi, yaitu domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya yang jar sebagai mudhof ilaihi. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kembali kaidah berikut ini. Isim istifham kam bisa berkedudukan sebagai mubtada jika setelah tamyiznya atau kata yang ditanyakan adalah fi'il lazim. Untuk memahami kaidah ini, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. Kam waladan hadoro, yang artinya berapa anak hadir. Nah, di sini kalau kita perhatikan pada kalimat ini, kata yang ditanyakan adalah anak. Maka di sini kata waladan kedudukannya sebagai tamyiz. Dan kita perhatikan setelah tamyiznya ini merupakan fi'il lazim. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak memerlukan objek. Maka di sini kedudukan kam pada kalimat ini sebagai mubtada. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kam, cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada, yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya rafa sebagai mubtada. Maka di sini kedudukan kam
sebagai mubtada. Selanjutnya untuk kata waladan, cara i'rabnya adalah tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Yaitu tamyiz yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata hadoro, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi wal fa'ilu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya, boleh takdirnya adalah huwa. Selanjutnya kita perhatikan kalimat berikutnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khobarul mubtada. Dan jumlah itu yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya pada tempatnya rofa sebagai khobar mubtada. Jadi di sini kedudukan fi'il lazim yaitu kata hadoro, kedudukannya pada kalimat ini sebagai khobar mubtada. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kaidah berikut ini. Isim istifham kam bisa berkedudukan sebagai maf'ul bih muqaddam jika setelah tamyiznya atau kata yang ditanyakan adalah fi'il muta'adi yang belum ada maf'ul bihnya. Untuk memahami kaidah ini, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kam tufahatan akalta, yang artinya berapa apel engkau makan. Kalau kita perhatikan dari kalimat ini, yang ditanyakan adalah apel. Maka di sini kata tufahatan, ini kedudukannya sebagai tamyiz. Maka setelah tamyiznya kita perhatikan adalah fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Namun di sini objeknya atau maf'ul bihnya belum ada. Maka kata kam di sini pada kalimat ini kedudukannya sebagai maf'ul bih muqaddam, yaitu objek yang terletak di awal kalimat. Kita perhatikan cara i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kata kam, maka cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun alas sukuni fi mahalin nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam, yaitu maf'ul bih yang terletak di awal kalimat atau objek yang letaknya dikedepankan di awal kalimat. Selanjutnya kita perhatikan untuk kata tufahatan. Cara i'rabnya adalah tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Yaitu tamyiz yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata akalta, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alas sukuni wa ta'u domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu fi'il madi yang mabni di atas sukun dan taknya adalah domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kaidah berikut ini. Isim istifham kam
bisa berkedudukan di mahali jar karena didahului oleh huruf jar. Maksudnya adalah isim istifham kam bisa majrur karena didahului oleh huruf jar. Karena segala isim yang didahului oleh huruf jar itu kedudukannya sebagai majrur. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Bikam ishtaraital kitaba, yang kalau kita terjemahkan setiap kata pada kalimat ini, dengan berapa engkau beli buku itu? Maksudnya adalah berapa engkau beli buku itu? Nah, di sini isim istifham kam didahului oleh huruf jar. Maka kedudukannya pada kalimat ini isim istifham kam ini mahali jar, yaitu majrur, disebabkan adanya huruf jar. Selanjutnya kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk yang kata yang pertama ini adalah huruf jar bi, namun di sini karena satu kata kita menulisnya dengan al-ba'u, itu cara i'rabnya adalah harfu jar. Selanjutnya untuk kata kam, cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali jarin bil ba'i, yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang jar karena huruf jar bi. Selanjutnya untuk kata ishtaroita, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun ala sukuni watta'u domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun, yaitu fi'il madi yang mabni di atas sukun dan taknya adalah domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk kata al-kitaba, cara i'rabnya adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi, yaitu maf'ul bih yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kaidah berikut ini. Isim istifham kam bisa berkedudukan sebagai maf'ul mutlak jika tamyiznya merupakan masdar dari fi'il setelahnya. Untuk memahami kaidah ini, kita perhatikan di sini contoh kalimat. Kita baca kalimatnya. Kam ziyarotan zurtal marido, yang artinya berapa kali engkau menjenguk orang sakit. Kalau kita perhatikan di sini kata ziyarotan ini merupakan masdar dari kata kerja setelahnya, yaitu zurta. Kata zurta ini merupakan fi'il madi yang bersambung dengan fa'ilnya ini berada pada domir anta. Kalau kita kembalikan tasrifnya ke domir huwa, ini merupakan zaro. Ya, maka di sini kata ziyarotan ini merupakan masdar dari kata zaro. Maka kedudukan kam pada kalimat ini sebagai maf'ul mutlak. Nah, di sini makna kalimat ini menunjukkan frekuensi, yaitu berapa kali engkau menjenguk orang sakit. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kata yang pertama yaitu kam, cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun mutlak, yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul mutlak. Selanjutnya kata ziyarotan, cara i'rabnya adalah tamyizun
mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Yaitu tamyiz yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata zurta, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun ala sukuni wa ta'u domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu fi'il madi yang mabni di atas sukun dan taknya adalah domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya yang rofa sebagai fa'il. Selanjutnya kita lihat kata berikutnya, al-marido. Cara i'rabnya adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Yaitu maf'ul bih yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kaidah berikut ini. Isim istifham kam bisa berkedudukan sebagai khobar kana. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. Kam kana waladuka, yang artinya berapa anakmu? Kalau kita perhatikan di sini, kedudukan kam ini sebagai khobar kana. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Kata yang pertama yaitu kam. Cara i'rabnya adalah ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin khobaru kana. Yaitu isim istifham yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai khobar kana. Selanjutnya untuk kata berikutnya yaitu kana. Cara i'rabnya adalah fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi. Yaitu fi'il madi yang nakis yang mabni di atas fathah. Selanjutnya kata waladu. Cara i'rabnya adalah ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirihi. Waladu mudhof. Yaitu isim kana yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya. Kata waladu juga sebagai mudhof. Selanjutnya domir ka. Di sini kita i'rab al-kafu. Cara i'rabnya adalah domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin mudhofun ilaih. Yaitu domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya yang jar sebagai mudhof ilaih. Semoga contoh ini bisa dipahami. Demikian materi kita kali ini mengenai isim istifham kam. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.